Selamat malam Pak Farid. Sebentar lagi kami akan mempresentasikan laporan capstone project klasifikasi heart disease beserta code untuk latihan machine learning-nya, lalu demo aplikasi dari machine learning ini. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya Gabriel Marvel Juan Purwanto dengan NIM A1220220651. Selanjutnya ada Alivil Magnun dengan NIM A122022069902. Dan selanjutnya ada Muhammad Randy Fadilah dengan NIM A122022068806. Dan selanjutnya ada Insania Puspita Damayanti dengan NIM A122022068815. Untuk abstraknya seperti berikut. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, sehingga deteksi dini menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit jantung berbasis algoritma random forest dengan memanfaatkan data Cleveland Heart Disease dari UC Machine Learning Repository. Proses penelitian ini mencakup tahapan eksplorasi data, pembersihan data, rekayasa fitur, pelatihan, dan tuning model, serta evaluasi performa. Model dilatih menggunakan stratified split, yaitu 90% untuk data pelatihan dan 10% untuk testing, dan grid search CV untuk optimasi hyperparameternya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mencapai akurasi sebesar 90,32% dengan fitur yang paling berpengaruh yaitu chest pain, jumlah pembuluh darah utama atau CA, dan hipotalasemia. Selain itu, model diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit yang memungkinkan pengguna melakukan prediksi resiko penyakit jantung secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pendukung keputusan klinis dan mendukung digitalisasi layanan kesehatan berbasis kecerdasan buatan. Kata kunci dari penelitian ini yaitu random forest, penyakit jantung, Cleveland, dataset, klasifikasi, dan Streamlit. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang dimana penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Diagnosis dini terhadap kondisi ini sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan dan menurunkan angka mortalitas. Seiring berkembangnya teknologi informasi, metode berbasis data seperti machine learning mulai dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk melakukan prediksi risiko penyakit secara lebih cepat dan efisien. Prediksi risiko penyakit jantung menggunakan data medis memungkinkan penerapan teknologi artificial intelligence dalam membantu tenaga medis maupun sistem pendukung keputusan dalam proses diagnosis awal. Dengan memanfaatkan atribut-atribut seperti tekanan darah, kolesterol, detak jantung, hingga hasil elektrokardiografi, machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang berisiko mengalami penyakit jantung atau tidak. Informasi prediktif semacam ini sangat berguna bagi yang pertama, untuk dokter dan tenaga medis. Di sini digunakan untuk membantu dalam diagnosis dan perencanaan tindakan lebih lanjut. Kedua, untuk peneliti medis, digunakan untuk memahami fitur-fitur paling berpengaruh dalam risiko penyakit jantung. Yang ketiga, instansi layanan kesehatan untuk mengembangkan sistem screening massal berbasis digital. Yang keempat, pasien dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran terhadap faktor risiko pribadi. Salah satu dataset yang umum digunakan adalah Cleveland Heart Disease dari UC Machine Learning Repository yang telah menjadi benchmark dalam pengembangan model klasifikasi medis. Dengan menerapkan algoritma random forest dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi berbasis web, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang kesehatan digital. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan model klasifikasi akurat untuk memprediksi penyakit jantung.
Yang kedua, fitur apa yang paling berpengaruh terhadap prediksi. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan model ke dalam aplikasi web yang user-friendly. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu untuk mengembangkan sistem prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma machine learning. Kemudian pada tujuan khusus yang pertama yaitu untuk eksplorasi dan pembersihan data Cleveland, 2. Seleksi fitur dan encoding data, ketiga pelatihan model random forest dengan hyperparameter tuning, yang keempat evaluasi performa model, yang kelima implementasi model ke aplikasi Streamlit. Kemudian terdapat manfaat penelitiannya. Yang pertama, untuk akademis, tadi kasus implementasi model machine learning ke aplikasi yang nyata. Kemudian untuk manfaat praktis, alat bantu diagnosis penyakit jantung. Yang ketiga, manfaat teknologis yaitu pipeline end-to-end dengan visualisasi interaktif. Kemudian terdapat batasan penelitian. Yang pertama, pada batasan penelitian dataset hanya dari Cleveland, dan yang kedua hanya satu model yaitu random forest. Kemudian pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, machine learning untuk prediksi pendapatan. Machine learning untuk prediksi penyakit jantung telah banyak digunakan dalam prediksi penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Dengan data historis dan atribut klinis, algoritma machine learning dapat belajar mengenali pola yang kompleks dan menghasilkan prediksi berbasis probabilitas. Selanjutnya terdapat algoritma random forest. Algoritma random forest adalah algoritma ensemble yang terdiri dari kumpulan pohon keputusan atau decision tree. Setiap pohon dilatih pada subset data yang berbeda dan hasil akhir ditentukan melalui voting mayoritas. Keunggulan algoritma random forest sendiri antara lain, yang pertama, akurasi tinggi dan robust terhadap overfitting. Yang kedua, dapat menangani data numerik dan kategorikal. Yang ketiga, menyediakan informasi penting tentang fitur importance. Dan yang keempat, cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Selanjutnya terdapat cara kerja random forest. Yang pertama, cara kerjanya membuat banyak subset data dari data pelatihan atau bootstrap sampling. Yang kedua, melalui decision tree pada masing-masing subset. Yang ketiga, menggabungkan prediksi semua tree dengan voting atau klasifikasi atau rata-rata regresi. Keempat, menghasilkan prediksi akhir yang lebih stabil dan akurat. Selanjutnya terdapat dataset Cleveland Heart Disease. Dataset Cleveland Heart Disease ini berasal dari UC Machine Learning Repository dan merupakan bagian dari studi penyakit jantung. Dataset ini terdiri dari 303 baris data pasien dengan 14 atribut medis. Lalu target num jika 0 berarti tidak sakit, dan jika lebih dari 0 berarti sakit jantung. Kemudian atribut mencakup usia, tekanan darah, kolesterol, hasil EKG, detak jantung maksimum, ST depression, dan lainnya. Kemudian yang terakhir terdapat beberapa nilai hilang pada kolom kategorikal seperti CA dan TAL. Metodologi penelitian. Di sini ada kerangka kerja penelitian, yaitu data collection, EDA, cleaning, fitur engineering, model training, tuning, evaluasi, dan deployment. Dataset dan fitur. Deskripsi dataset yaitu sumbernya yaitu uji machine learning repository. URL-nya berupa link, ukurannya yaitu 303 baris, 14 atribut medis plus 1 target hingga menjadi 15. Tipenya yaitu klasifikasi. Deskripsi fitur.
Ini ada fitur X, tipe numerik, deskripsinya yaitu usia pasien. Untuk fitur Z, tipe kategorikal, deskripsinya yaitu jenis kelamin 0 sama dengan perempuan, 1 sama dengan laki-laki. Untuk fitur CP, tipe kategorikal, deskripsi tipe nyeri data 1 sampai 4. Track TBPS numerik tekanan darah saat istirahat. Kol numerik kadar kolesterol dalam darah. PBS kategorikal gula darah puasa. Hashtag kategorikal hasil elektrokardiografi saat istirahat. Talat numerik detak jantung maksimum. Esang kategorikal angina akibat olahraga. Outback numerik depresi ST akibat olahraga dibanding saat istirahat. Slope kategorikal kemiringan segmen ST pada exercise ECG. Dan numerik jumlah pembuluh darah utama yang terdeteksi fluoroskopi. Tal kategorikal kondisi talasemia 3 sama dengan normal, 6 sama dengan activate, 7 sama dengan reversible. Target atau NUM kategorikal diagnosis penyakit jantung 0 sama dengan tidak sakit, 1 sama dengan sakit. Selanjutnya ada tahapan pre-processing. Yang pertama ada eksplorasi data awal atau EDA. Ada dataset overview, yaitu dataset terdiri dari 303 sampel dengan 14 atribut medis, statistik, deskriptif, dan tipe data dianalisis untuk memahami sebaran dan struktur data. Missing value analysis, fitur chat dan tol mengandung missing value dan ditangani dengan imputasi mode. Distribution analysis, yaitu visualisasi histogram dan boxplot digunakan untuk melihat distribusi fitur numerik dan mendeteksi potensi outlier. Correlation analysis, yaitu korelasi antar fitur numerik dianalisis untuk mengevaluasi redundansi data. Tidak ditemukan korelasi tinggi, besar 0,8. Target distribution, yaitu distribusi target kelas atau NUM menunjukkan ketidakseimbangan minor antara kelas 0 dan kelas 1. Selanjutnya ada data cleaning. Yang pertama ada missing value handling, yaitu kategorikal missing value pada data dan tol diisi dengan modus mode imputation. Numerical, tidak ditemukan missing value pada fitur numerik. Yang kedua ada duplikat removal, yaitu data diperiksa untuk duplikasi dan record yang duplikat dihapus. Yang ketiga ada outlier detection, yaitu distribusi fitur numerik seperti tol, trace TBPS, dan talat diamati menggunakan boxplot, namun tidak dilakukan penghapusan eksplisit terhadap outlier. Selanjutnya ada fitur engineering. Yang pertama ada label encoding, yaitu fitur kategorikal seperti CP, SEC, FBS, hashtag, esang, slope, dan tol dikonversi menjadi nilai numerik dengan mapping manual. Yang kedua ada fitur selection, yaitu seluruh fitur dipertahankan karena relevansi medisnya, serta tidak ada fitur dengan korelasi tinggi yang dihapus. Yang ketiga ada fitur important analysis, yaitu setelah model dilatih, dilakukan analisis untuk menentukan fitur yang paling berkontribusi dalam prediksi. Selanjutnya ada model development, ada data splitting, ada training set, yaitu 90% dari total data 172 sampel, testing set 10% dari total data 31 sampel. Stratified sampling digunakan untuk memastikan distribusi proporsi kelas target atau NUM tetap seimbang pada data pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada hyperparameter tuning, menggunakan feature CV dengan parameter param width,
estimator 50, 100, dan 200. Max depth-nya yaitu 5, 10, 20. Min sample split-nya 2 dan 5. Min sample split 1 dan 2. Criterion Gini entropi. Selanjutnya ada cross validation. Ini ada Kaplut CV menggunakan 3 port cross validation untuk mengevaluasi kombinasi hyperparameter. Selanjutnya scoring metric menggunakan akurasi sebagai metrik utama. Parallel processing and job sama dengan min 1 digunakan untuk mempercepat proses pelatihan dengan memanfaatkan seluruh inti CPU. Selanjutnya ada evaluasi model. Ada metrik evaluasi. Yang pertama akurasi, persentase prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Yang kedua ada precision, kemampuan model dalam menghindari false positif per kelas dan rata-rata. Yang ketiga ada recall, kemampuan model dalam mendeteksi positif kelas, per kelas dan rata-rata. F1 score rata-rata harmonis dari precision dan recall, per kelas dan rata-rata. Conversion metric, metrik 2x2 yang memberikan gambaran detail hasil klasifikasi TP, TN, FP, dan FN. Selanjutnya ada analisis hasil. Yang pertama ada fitur important. CP, Pol adalah fitur dengan kontribusi tertinggi terhadap output model. Yang kedua ada model interpretability, yaitu meskipun tandem forest terdiri dari banyak pohon keputusan yang membuatnya sulit diinterpretasi secara langsung seperti decision tree tunggal, analisis fitur important tetap memungkinkan pengguna untuk memahami fitur-fitur kunci yang mengaruhi hasil prediksi. Performa analisis, yaitu akurasi pada data pelatihan dan pengujian relatif seimbang, menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru. Hal ini dibuktikan dari nilai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score yang tinggi dan stabil. Bab 4 yaitu implementasi, terdiri dari environment dan tool. Pertama, Python version 3.10.14. Kedua, Key libraries, terdiri dari pandas, NumPy, manipulasi dan analisis data, scikit-learn, model machine learning, preprocessing, evaluasi dan tuning, matplotlib, Seaborn, visualisasi data eksploratif, Streamlit, pengembangan aplikasi web interaktif, Plotly, visualisasi interaktif dalam antarmuka, Streamlit, Joblib, menyimpan dan memuat model machine learning. Selanjutnya, pipeline implementation terdiri dari data loading dan EDA. Print loading and EDA yaitu menampilkan teks untuk memberitahu bahwa tahap loading dan eksplorasi data analis atau EDA sedang dimulai. Kolom name mendefinisikan daftar nama kolom sesuai dengan dokumentasi dataset dari UC. Yang kedua yaitu dfpd-read.csv, membaca file dataset, mengganti tanya dengan nilai kosong atau none, dan menetapkan nama kolom menggunakan kolom names. Selanjutnya, print data awal baris menampilkan 5 data pertama. Selanjutnya, print shape, def shape menampilkan dimensi data. Print def info menampilkan infrastruktur data. Print machine value menampilkan jumlah machine value per kolom.
total missing, duplicate count, print, total missing dan jumlah duplikatnya. Seterusnya ini ada penjelasan selanjutnya, yaitu preprocessing people length. Tujuan kedua ini membersihkan data dari missing value dan duplikat. Yang kedua, menstandarkan kolom target menjadi biner. Yang ketiga, menyiapkan label deskriptif untuk interaktif dan lebih mudah. Yang ketiga, model training. Tujuan kedua ini membersihkan dan menyederhanakan, itu target membersihkan dari korelasi tinggi. Yang kedua, membagi data dengan stratifikasi. Selanjutnya, melatih model random forest terbaik menggunakan grid search CV dan cross validation. Untuk web application development terdiri dari template arsitektur. 1. Frontend, input atribut melalui st.from, st.select box, dan st number underscore input. Layout interaktif dengan st.columns. Visualisasi prediksi menggunakan plotly.graph underscore object atau gcard dan plotly.express atau barcard. Yang kedua, backend, model dan preprocessing dimuat dengan joblib, fungsi predict underscore disease untuk inference dan preprocessing input user, fitur ekspor hasil prediksi ke format JSON. Yang ketiga, features form input user friendly untuk seluruh fitur medis, prediksi real time setelah menekan tombol predict. Ketiga, visualisasi interaktif, gcard untuk confidence, barcard untuk probabilitas, barcard untuk fitur importance. Selanjutnya, tombol reset untuk mengosongkan input. Terakhir, fitur export untuk menyimpan hasil prediksi. Development fitur terdiri dari input validation. Validasi nilai input menggunakan fungsi validate underscore input. Misalnya usia dalam rentang 18-100, all peak lebih dari sama dengan 0, talak lebih dari 50. Model loading .st.chess underscore result digunakan untuk memuat model dan preprocessing people length satu kali selama sesi berlangsung. 3. Visualisasi interaktif dan plotly memudahkan pemahaman pengguna atas prediksi dan confidence. 4. Exponent function hasil prediksi atau input confidence label output disimpan dalam dictionary dan ditulis sebagai file JSON. st.download underscore button digunakan agar pengguna dapat mengunduh hasil prediksi tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Hasil eksplorasi data. Dataset overview. Dataset Cleveland Heart Disease memiliki 303 sampel dan 14 fitur. Terdiri dari 13 fitur input dan 1 fitur target. Untuk fitur inputnya ada X, sex, CP, trace BPS, call, FBS, resect, talak, exchange, old peak, slope, CA, dan tal. Untuk fitur targetnya ada num, yaitu 0 menjadi tidak sakit, dan 1 yaitu sakit. Tipe data seluruh fitur numerik bertipe float 64, kecuali target num bertipe integer. Shape awal 304,14. Missing value analysis. Terdapat 6 nilai kosong di CA, ada 4 missing value, dan di tal ada 2 missing value. Dan di sini tidak ditemukan duplikat data. Fitur distribusi. Distribusi fitur numerik dan kategorikal divisualisasikan menggunakan histogram dan bar plot. Beberapa insight, call, trace BPS, dan all
peak memiliki outlier. Talak cenderung terdistribusi normal. Target NUM menunjukkan distribusi agak seimbang, sekitar 54,5%. Pasien sakit dan 45,5% tidak sakit. NUM sebagai target dengan 0 yaitu tidak sakit dan lebih dari 0 yaitu sakit jantung. Analisis korelasi awal antar fitorik dilakukan menggunakan heat map, gambar correlation matrix PNG seperti berikut. Heat map korelasi menunjukkan hubungan antar fitur. Tidak ada korelasi tinggi lebih dari 0,8%, sehingga tidak ada fitur yang dieliminasi pada tahap ini. Hasil pre-processing data cleaning result. Original shape-nya 303,14. Missing value-nya CA dan TAL diimputasi dengan nilai modus. Duplikat, tidak ditemukan data duplikat. Shape akhirnya 303,14. Fitur engineering result. Encoding fitur kategorikal sex, CP, FBS, restek, exchange, slope, TAL, dan CA diubah menjadi nilai numerik. Label binarization. NUM diubah menjadi 0, tidak sakit, dan 1 sakit. Fitur removal. Tidak ada fitur yang dihapus. Final fitur. Ada 13 fitur digunakan untuk pelatihan model. Hyperparameter optimization. Base parameter. Optimasi dilakukan dengan total 72 kombinasi parameter menggunakan grid sort CV dengan 3-fold cross-validation. Proses ini bertujuan mencari kombinasi parameter terbaik untuk model random forest. Hasil optimasi menunjukkan bahwa parameter terbaik adalah criterion gini max depth 5, min sample lift 2, min sample split 5. Cross validation score. Nilai rata-rata akurasi 3-fold cross validation tidak ditampilkan secara eksplisit dalam output, namun tersedia melalui atribut grid base score. Nilai-nilai yang menjadi dasar pemilihan kombinasi hyperparameter terbaik dalam proses tuning. Training time. Tidak tersedia secara langsung dalam output, namun proses fitting berjalan cepat karena data set berukuran kecil, yaitu 330 data. Model performance. Performance model dievaluasi pada data training dan data testing. Berikut akurasi dari training dan testingnya. Akurasi dari training 90,69% dan testingnya 90,32%. Untuk presisinya, trainingnya 88,12, testingnya 86,67. Recall, trainingnya ada 93,56 dan testingnya ada 92,86. Prediksi benarnya ada 247 dari 272 data dan testing setnya ada 28 dari 31 data. Detail performa per kelas pada data testing. Kelas evaluasi pada data testing menunjukkan bahwa 28 dari 31 data uji berhasil diprediksi dengan benar. Model menunjukkan kriteria kinerja prediktif sangat baik dan dengan akurasi melebihi 90% pada data uji. Confusion matrix. Confusion matrix pada data testing adalah sebagai berikut: 15, 2, 1, dan 13. Interpretasinya seperti berikut. True negatif 15 data kelas 0 tidak sakit diprediksi dengan benar. False positif 2 data kelas 0 salah diprediksi sebagai kelas 1, yaitu sakit. False negatif 1 data kelas 1 sakit salah diprediksi sebagai tidak sakit. True positif 13 data kelas 1 diprediksi dengan benar sebagai sakit. Model mampu mengklasifikasikan pasien yang sakit dengan baik, terbukti dari recall yang tinggi untuk kelas 1 sakit. Ini penting secara medis, karena lebih baik model sedikit salah memprediksi orang sehat sebagai sakit, daripada gagal mendeteksi pasien yang benar-benar sakit. Dengan hanya 1 false negatif dan 2 false positif menunjukkan kemampuan generasi yang sangat baik. Fitur importance. Visualisasi fitur importance menunjukkan urutan kontribusi fitur dari model. Fitur-fitur yang paling signifikan adalah chest pain. Jenis nyeri dada merupakan indikator utama penyakit jantung.
CA atau number of major vessel, jumlah pembuluh darah utama yang terdeteksi melalui fluoroskopi. TOL atau thalassemia, kelainan darah yang sering berkaitan dengan gangguan jantung. TALAK, maximum heart rate active, detak jantung maksimal saat uji stres. Exang atau exercise induced angina atau gejala nyeri dada akibat aktivitas fisik, berada di peringkat 5 besar penting. Allpeak menunjukkan tingkat depresi segmen ST pasca aktivitas. Analisis model interpretability. Meskipun Random Forest merupakan kumpulan dari banyak pohon keputusan, interpretabilitas tetap dapat dicapai melalui visual fitur importance dan contoh salah satu pohon dalam hutan. Dalam fitur importance ditambahkan fitur-fitur paling berpengaruh dalam prediksi jantung. Berbeda dengan decision tree yang tunggal dan mudah divisualkan sepenuhnya, Random Forest bersifat lebih kompleks karena terdiri dari banyak pohon yang bekerja sama. Meskipun demikian, pendekatan ini secara signifikan meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi, karena model melakukan agregasi voting dari seluruh pohon untuk menghasilkan keputusan akhir, sehingga lebih tahan terhadap overfitting dibanding pohon tunggal. Overfitting analisis, model menunjukkan performa yang baik pada data latih maupun data uji. Untuk akurasi pada data latih ada 90,69% dan akurasi data uji ada 90,32%. Perbedaan akurasi hanya sekitar 0,37%, menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting yang signifikan. Ini merupakan keunggulan utama Random Forest karena menggunakan teknik bagging, bootstrap aggregating. Model mampu menangkap pola penting tanpa terlalu terpengaruh oleh noise pada data. Hyperparameter seperti N estimator 50, maxsum 5, min sample lift 2, dan min sample speed 5 yang diperoleh dari grid sort CV telah membantu mengontrol kompleksitas model secara efektif. Fitur contribution. Fitur yang paling berkontribusi dalam prediksi adalah CP jenis nyeri data, CA jumlah pembuluh darah besar, TOL jenis thalassemia, TALAK detak jantung maksimal, Exang angina karena olahraga, Allpeak ST depression. Model menggunakan fitur yang secara klinis relevan, meningkatkan validitas hasil prediksi. Pemanfaatan fitur-fitur ini menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan secara klinis dalam membantu prediksi penyakit jantung. Hasil implementasi web application, user interface. Aplikasi web berbasis Streamlit yang dikembangkan menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif untuk melakukan prediksi risiko penyakit jantung. Pengguna dapat mengisi 13 parameter medis melalui sebuah form input yang terstruktur dan dalam 2 kolom. Mencakup informasi seperti umur, kondisi jenis kelamin, tipe nyeri data, tekanan darah, kadar kolesterol, dan detak jantung maksimum, dan lain-lainnya. Fitur antarmuka meliputi tombol prediksi untuk memproses input menggunakan model Random Forest, tombol reset untuk menghapus semua input dan mengembalikan ke nilai default, tombol export untuk mengunduh hasil prediksi terakhir dalam format file JSON. Hasil prediksi ditampilkan secara jelas di panel kanan, termasuk label prediksi sakit atau tidak sakit. Confidence score ditampilkan dalam bentuk Gantt chart interaktif menggunakan Plotly. Distribution probabilitas untuk kedua kelas juga divisualisasikan menggunakan melalui bar chart Plotly yang membantu pengguna memahami ketidakpastian model. Di bagian bawah aplikasi ditampilkan visualisasi horizontal bar chart dari fitur important berdasarkan hasil pattern Random Forest, memberikan wawasan tentang pengaruh relatif setiap fitur terhadap prediksi. Functional testing. Fungsional aplikasi telah diuji dengan berbagai skenario input yang umum maupun ekstrim. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa nilai numerik seperti X, call, TALAK, Allpeak, CA hanya bisa diisi dengan rentang logis, misalnya umur atau age minimal 20 dan maksimal 80. Seluruh input yang dipetakan ke angka dikendalikan melalui pilihan terstruktur drop-down seperti sex, CP, FBS, Restek, Exang, Slope, dan TOL.
Apabila terjadi input yang tidak valid, tombol prediksi tidak akan mengembalikan hasil hingga diperbaiki. Fungsi prediksi, reset, dan ekspor prediksi telah diverifikasi dan berjalan sesuai harapan. Prediksi hanya diproses jika seluruh input valid. Output prediksi disimpan dalam execution state, memastikan integrasi antar komponen antar muka tetap konsisten selama sesi berlangsung. Performance analysis. Aplikasi menunjukkan performa yang cepat dan ringan dengan waktu menguat model yang efisien berkat penggunaan SSH resource yang menjamin bahwa model hanya dimuat satu kali pada awal atau saat file model berubah. Hal ini mengurangi latensi secara signifikan pada prediksi berikutnya. Visualisasi hasil menggunakan Plotly membuat antarmuka menjadi interaktif dan informatif. Gauge chart dan bar chart memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik tentang keyakinan model terhadap hasil prediksi. Sementara fitur importance memudahkan interpretasi keputusan model. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi, tetapi juga sebagai median edukatif yang menunjukkan bagaimana model machine learning bekerja di balik layar dalam konteks medis. Untuk bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, performa model random forest yang dikembangkan berhasil mencapai akurasi sebesar 90,32% pada data uji dalam prediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data medis pasien dengan optimasi hiperparameter atau n_estimator sama dengan 50, map_depth sama dengan 5, min_sample_lift sama dengan 2, min_sample_split sama dengan 5, dan criterion sama dengan gini. Model menunjukkan performa yang stabil dan akurat dengan precision 86,67% dan recall 92,86%. Yang penting dalam konteks medis untuk meminimalkan kesalahan deteksi pasien sakit. Kedua, analisis fitur. Hasil visualisasi fitur _importance menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi risiko penyakit jantung meliputi CP, jenis nyeri dada, 2CA, jumlah pembuluh darah besar, TAL, jenis thalassemia, TALOS, detak jantung maksimal, SHANG, angina akibat olahraga, OLPIC, depresi SD. Fitur-fitur tersebut sesuai dengan literatur medis yang menunjukkan bahwa kondisi pembuluh darah, aktivitas jantung, serta abnormalitas EKG memiliki hubungan erat dengan penyakit jantung. Ketiga, keberhasilan implementasi. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan pipeline machine learning secara end-to-end, mulai dari loading data, pembersihan, eksplorasi, rekayasa fitur, pelatihan model, evaluasi, hingga deployment ke aplikasi web berbasis Streamlit. Aplikasi ini menyediakan antarmuka interaktif dan edukatif yang mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. 4. Nilai praktis. Model yang dibangun dapat digunakan sebagai alat screening awal risiko penyakit jantung berbasis input medis yang sederhana, dengan akurasi tinggi dan interpretabilitas yang memadai. Model ini memiliki potensi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dini oleh tenaga medis. Selanjutnya, kontribusi penelitian terdiri dari 1. Metodologi yang komprehensif. Penelitian ini menerapkan praktik terbaik dalam mengembangkan model machine learning, termasuk penanganan missing values, encoding fitur kategorikal, optimasi hiperparameter, evaluasi berbasis confusion matrix, serta visualisasi kontribusi vektor. Kedua, implementasi nyata. Model berhasil dideploy ke dalam aplikasi web Streamlit, memungkinkan pengguna oleh tenaga medis atau pengguna awam secara langsung. Aplikasi mendukung input terstruktur, validasi nilai, prediksi berbasis tombol, dan ekspor hasil ke file JSON. 3. Interpretabilitas model. Meskipun random forest merupakan model ensemble, interpretasi tetap dapat dilakukan melalui visualisasi fitur importance menggunakan Plotly. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap hasil prediksi. Selanjutnya, keterbatasan peneliti. 1. Ukuran dataset. Dataset Cleveland Heart Disease hanya terdiri dari 303 entry,
Ini dapat membatasi kemampuan generalisasi model saat diterapkan pada populasi yang lebih luas. 2. Distribusi kelas. Walaupun distribusi target relatif seimbang, terdapat potensi ketidakseimbangan minor yang dapat mempengaruhi performa pada kelas minoritas. Ketiga, fitur bersifat statis. Seluruh fitur input bersifat statis dan tidak mempresentasikan riwayat medis jangka panjang. Padahal penyakit jantung sering berkembang secara progresif. 4. Metode imputasi sederhana. Imputasi missing value dilakukan dengan modus yang belum tentu ideal. Metode imputasi berbasis model seperti KKN atau iteratif bisa memberikan hasil yang lebih akurat. 5. Belum ada perbandingan algoritma. Penelitian ini hanya mengevaluasi random forest, belum dilakukan pembandingan dengan algoritma lain seperti SGBOS, like GBM, atau model neural network yang mungkin memberikan performa lebih baik atau insight tambahan. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 1. Eksplorasi model alternatif menggunakan algoritma lain seperti gradient boosting, like GBM, SVM, atau deep learning untuk membandingkan performa, klasifikasi, dan ketepatan prediksi. 2. Peningkatan metode imputasi mengadopsi metode imputasi yang lebih canggih dan kontekstual seperti iteratif imputer atau KNN imputer agar kualitas data meningkat. Ketiga, penambahan dataset real world dan skala besar menggunakan dataset aktual dari rumah sakit atau institusi medis nasional akan meningkatkan validitas dan relevansi model dalam konteks nyata. 4. Pemodelan temporal dan longitudinal mengintegrasikan data historis atau longitudinal pasien untuk menangkap dinamika perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Terakhir, pengguna explainable AI atau XAI menggunakan teknik interpretis lokal seperti SHAP atau LIME untuk menjelaskan hasil prediksi individual dan meningkatkan transparansi model terutama dalam konteks keputusan medis. Selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Berikut penjelasan untuk codingnya. Import library yang dibutuhkan: Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, Matplotlib pyplot, dan Seaborn visualisasi data, Joblib untuk menyimpan atau memuat model, Skylern untuk machine learning, evaluasi model, dan tuning. Setup menampilkan semua kolom saat dipanggil nanti untuk df head di bawah ini nanti. Ini np random seed untuk menetapkan seed agar hasil random bisa direproduksi. Daftar nama memberikan daftar nama kolom sesuai dokumentasi dari dataset seperti berikut. df pdf pdread csv untuk membaca file dan mengubah nilai tanda tanya menjadi NaN. Ini fungsi print ini untuk menampilkan baris-baris yang ingin ditampilkan. Untuk visualisasi histogram semua fitur numerik seperti berikut. Ini size-nya dibuat jadi 15x10 dan ini akan di-save dengan nama numerik histogram.png. Untuk correlation matrix ukurannya 12x10 dan akan disimpan di correlation matrix PNG. Untuk data cleaning, imputasi mode untuk kolom objek seperti berikut, dan ini imputasi median untuk numerik. Tampilkan kembali missing value setelah diperbaiki. Ini untuk mengetahui missing value setelah diperbaiki seperti jadinya seperti apa. Tampilkan data duplikat jika ada. Jadi nanti akan menampilkan data duplikat jika ada data duplikat. Lalu di sini hapus duplikat dan tampilkan jumlah yang dihapus seperti juga. Jadi kalau misalnya ada data duplikat akan ditampilkan data duplikatnya berapa. Nah, nanti untuk hapus duplikat nanti dan tampilkan jumlah data duplikat yang dihapus menggunakan kode seperti ini.
encoding dan target label. Di sini pertama mengubah kolom num jadi biner 0 yaitu tidak sakit dan 1 yaitu sakit. Menggunakan ini jika 0 yaitu tidak sakit dan jika 1 atau lebih yaitu sakit. Di correlation after cleaning, visualisasi korelasi ulang setelah data dibersihkan. Seperti berikut, nanti akan menampilkan korelasi setelah cleaningnya akan dimasukkan di correlation after encoding.png. Fitur seleksi. Fungsi ini untuk memilih fitur yang korelasinya lebih dari 0,8. Jadi nanti dari sini akan dihapus jika lebih dari 0,8. Di sini dipisahkan fitur X dan Y. X sebagai num dan Y sebagai num dari targetnya. Num yaitu 1 yang tadi dan num 0. Identifikasi fitur yang terlalu berkorelasi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, jika lebih dari 0,8 akan dihapus. Tampilkan nama fitur yang dipertahankan. Ini nanti akan menampilkan fitur setelah korelasi. Untuk model trainingnya seperti berikut. Menggunakan 90 untuk data pelatihan dan 10 sebagai testing. Menggunakan param grid random forest seperti berikut: n estimator 50, 100, 200, max depth 5, 10, dan 20, min sample split 2 dan 5, min sample lift 1 dan 2, kriterion Gini dan entropi. Ini untuk proses tuning model dengan grid search CV-nya. Fitur importance. Di sini akan divisualisasikan seberapa penting masing-masing fitur dalam model. Ukurannya 10x16. Yang nantinya akan di save dengan nama fitur importance.png. Nanti gambarnya akan disimpan di sini. Ini untuk saving semua modelnya yang akan digunakan di Streamlit-nya nanti yang akan dimasukkan di Hugging Face. Prediction test. Fungsi untuk prediksi menggunakan model yang disimpan. Ini fungsi-fungsinya seperti ini. Dan ini untuk uji prediksi pada satu sampelnya. Untuk probabilitas seperti berikut. Robust base model dari ini. Jadi nanti akan ditampilkan jika di start akan memberikan contoh 5 probabilitas prediksi. Nah, untuk ringkasan akhir nanti akan memberikan semua ringkasan dari hasil semuanya. Nanti memprint total data latih, total data uji, akurasi model, presisi, recall, dan prediksi benar. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi Streamlit di Hugging Face ini untuk prediksi penyakit jantung. Di sini input data minimal yaitu 20, maksimal 80. Jika di bawah akan keluar nilai harus besar atau sama dengan 20. Jika lebih dari 90 akan seperti berikut. Jadi nilai harus lebih kecil atau sama dengan 80. Di sini dijelaskan pada codingan di sini. Jika minimal 20, maksimalnya juga 80. Dan seterusnya di sini untuk tekanan dari standar minimal 80 dan maksimal 200. Di sini juga saya membuat isian secara manual untuk mempermudah orang untuk mengisinya. Di sini misal laki-laki yaitu 1, perempuan yaitu 0. Di sini untuk membantu, di sini misalnya laki-laki atau perempuan. Jika masih bertipe numerik pasti ya, orang mengisinya akan bingung. Jadinya saya buat untuk berbasis teks saja untuk membantu orang dalam pengisian data ini. Dan di sini ada pentingnya fitur dalam model. Untuk pengaruh fiturnya untuk membantu orang mengerti pengaruh perubahan dari prediksi penyakit jantung ini. Berikut untuk demo tombol reset dan ekspor. Jika kita prediksi akan berikut.
jika di reset seperti ini. Jika saat ekspor tapi habis reset, akan keluar tulisan belum ada hasil prediksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi jika sudah prediksi, maka akan bisa ekspor dan bisa download hasil prediksi, hasilnya menjadi JSON.